mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk kita semua, dan kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil PPT kami yang berjudul Input Output, dan kelompok 4 terdiri dari yang pertama ada Dalan Pangabean, yang kedua ada Herdesi Situmorang, yang ketiga ada Muhammad Rendi Ananda, keempat Rizky Ramadhani Rambe, dan yang terakhir saya, Bang Safar Ramadan. Baik, tujuan presentasi kami kali ini materinya tentang yang pertama ada pengertian sistem input output, dua fungsi sistem input output, ketiga menerangkan sistem input output, yang keempat menyebutkan perangkat eksternal input output, kelima mendeskripsikan modul input output, dan yang terakhir ada menyebutkan modul input output. Baik, materi pertama akan disampaikan oleh Delon Pangabean. Kepada teman saya Delon, dipersilahkan. Oke, yang pertama saya akan membahas tentang pengertian sistem input dan output. Yang pertama itu ada sistem. Sistem merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi. Yang kedua ada input atau masukan. Merupakan energi yang dimasukkan ke dalam sistem dan menentukan keluaran sistem, dan perangkat masukan input device adalah alat yang berfungsi untuk memasukkan data dari luar sistem ke dalam sistem komputer. Dan yang ketiga ada output atau keluaran, merupakan hasil dari suatu proses atau aktivitas menerima data hasil dari pengolahan pada bagian pemrosesan. Dan output device adalah alat yang bertugas untuk menampilkan hasil pengolahan dan pemrosesan data dari komputer dalam berbagai informasi kepada pengguna. Untuk fungsi sistem input output akan dibacakan oleh Herdesi. Kedua ada fungsi sistem input output. Fungsi input pada komputer adalah untuk menerima masukan data dari perangkat luar yang disambungkan menuju mikroprosesor dan diterjemahkan menjadi sebuah informasi. Data input device yang masuk ke mikroprosesor bisa berupa data signal input atau data maintenance input. Signal input berupa data yang masuk ke mikroprosesor, dan maintenance input berupa program yang dipakai untuk menerjemahkan data signal input. Yang kedua, fungsi output pada komputer adalah untuk menerima keluaran data dari mikroprosesor CPU komputer yang telah diterjemahkan sehingga dapat berupa gambar, tulisan, suara, dan sebagainya. Baik, untuk materi ketiga menerangkan sistem input output, mohon M. Rendi dipersilahkan. 3. Menerangkan sistem input-output. Sistem input atau output, perangkat input maupun output mempunyai peranan penting dalam mengerjakan fungsinya masing-masing. Fungsi perangkat input pada komputer adalah untuk menerima masukan data dari perangkat luar yang disambungkan menuju mikroprosesor dan diterjemahkan menjadi sebuah informasi. Dan fungsi perangkat output pada komputer adalah untuk menerima keluaran data dari mikroprosesor CPU komputer yang telah diterjemahkan sehingga dapat berupa gambar, tulisan, suara, dan sebagainya. Input dan output biasanya dilambangkan dengan I/O, merupakan sistem mikroprosesor yang dipakai untuk menghubungkan perangkat luar dengan komputer. Benda yang termasuk dalam perangkat input dan output akan disebutkan dan dijelaskan pada slide selanjutnya. Baik, untuk materi keempat dan kelima akan dibacakan oleh Rizky Ramadhani Rambe. Pada Rizky, dipersilahkan. Baik, selanjutnya menyebutkan perangkat eksternal input-output.
perangkat eksternal input, yaitu keyboard, mouse, scanner, trackball, teaser, kamera, mikrofon. Kemudian perangkat eksternal output, yaitu monitor, speaker, proyektor, printer, dan plotter. Kemudian mendeskripsikan modul input-output. Modul I/O atau input-output adalah interface atau central switch untuk mengendalikan satu atau lebih peripheral atau perangkat input-output. Konektor mekanis berisi fungsi logik untuk komunikasi antara bus dan peripheral. Tidak hanya sekedar modul penghubung, tetapi sebuah piranti yang berisi logika dalam melakukan fungsi komunikasi antara peripheral dan bus komputer. Fungsi utama modul I/O. 1. Sebagai piranti antarmuka ke CPU dan memori ke bus sistem. 2. Sebagai piranti antarmuka dengan peralatan peripheral lainnya dengan menggunakan link data tertentu. Baik, yang materi terakhir yang keenam menyebutkan modul-modul I/O akan saya bacakan. Struktur bus input-output, saluran data atau data lines merupakan saluran yang memberikan lintasan bagi perpindahan data antara dua modul sistem. Saluran kontrol atau control lines digunakan untuk mengontrol akses ke saluran alamat, penggunaan data, dan saluran alamat. Yang terakhir ada saluran alamat atau address lines digunakan untuk menandakan sumber atau tujuan data pada bus data. Misalnya CPU akan membaca sebuah word 8, 16, 32 bit data memori, maka CPU akan menaruh alamat word yang dimaksud pada saluran alamat. Simpulannya, pada PPT kami, sistem komputer tidak akan berguna tanpa adanya peralatan input dan output. Operasi-operasi input-output diperoleh melalui sejumlah perangkat eksternal yang menyediakan alat untuk pertukaran data di antara lingkungan luar dan komputer. Baik, itu adalah hasil PPT kami yang sudah kami sampaikan dari materi 1 sampai 6. Dan maaf jika ada kekurangan. Baik, kami akan tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.